Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurin Nazmi Likrea Ahya dari kelas AK401 dengan NIM 2403010205444. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai ekuitas pemegang saham pada perusahaan publik. Di sini ada 4 poin pembahasan. Yang pertama, yaitu pengertian dan jenis kebijakan dividen. Poin kedua, nilai ekuitas pemegang saham. Poin ketiga, teori terkait dividen dan nilai saham. Dan poin keempat, yaitu contoh soal kasus. Lalu di sini ada poin yang pertama, yaitu pengertian dan jenis kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan mengenai pembagian keuntungan kepada pemegang saham. Secara umum, kebijakan dividen mencerminkan filosofi dan pendekatan manajerial dalam menyeimbangkan antara kebutuhan perusahaan untuk melakukan reinvestasi laba guna ekspansi usaha dan keinginan pemegang saham untuk memperoleh pengembalian atas investasi mereka dalam bentuk dividen. Dengan kata lain, kebijakan dividen mencerminkan bagaimana perusahaan mengalokasikan keuntungan yang diperoleh, apakah akan dibagikan atau ditahan sebagai laba ditahan atau retained earning. Lalu, eh, di sini ada 4 jenis kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen stabil, di mana dividen dibayar secara konsisten dalam jumlah tetap atau meningkat secara bertahap. Secara bertahap dari waktu ke waktu tanpa terlalu bergantung pada fluktuasi laba bersih tahunan. Meskipun laba perusahaan berfluktuasi, perusahaan yang menganut kebijakan ini berupaya menjaga stabilitas dividen agar tidak menurunkan kepercayaan investor. Jenis kebijakan yang kedua yaitu kebijakan dividen residual, di mana dividen dibayarkan setelah kebutuhan pendanaan internal terpenuhi, seperti investasi pada proyek-proyek yang menguntungkan. Dengan Dengan kata lain, dividen hanya dibayarkan dari sisa laba atau residual income setelah seluruh kebutuhan modal kerja dan belanja modal dipenuhi. Yaitu jenis kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan dividen tetap, di mana dividen dibayarkan dalam persentase tetap dari laba bersih. Misalnya, perusahaan menetapkan 40% dari laba bersih untuk dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Oleh karena itu, jumlah dividen akan langsung bergantung pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan pada periode tersebut. Kebijakan ini memberikan transparansi karena pemegang saham dapat memperkirakan dividen yang akan diterima berdasarkan kinerja perusahaan. Jenis yang keempat yaitu tidak membayar dividen, di mana seluruh laba ditahan untuk keperluan reinvestasi. Beberapa perusahaan, khususnya yang berada pada tahap awal pertumbuhan atau dalam industri yang sangat kompetitif dan membutuhkan investasi besar, memilih untuk tidak membayar dividen sama sekali. Semua laba ditahan dan digunakan untuk mendanai ekspansi bisnis, penelitian dan pengembangan, pelunasan utang, atau akuisisi strategis. Kebijakan ini bisa menguntungkan jika perusahaan mampu menghasilkan return on investment atau ROI yang lebih tinggi daripada tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Lalu poin pembahasan selanjutnya yaitu nilai ekuitas pemegang saham. Nilai ekuitas pemegang saham merupakan ukuran nilai kepemilikan mereka dalam perusahaan. Nilai ini dihitung sebagai selisih antara total aset dan total kewajiban perusahaan. Dalam konteks pasar saham, nilai ekuitas tercermin dari harga pasar saham dikalikan jumlah saham yang beredar. Ekuitas ini terdiri dari beberapa komponen seperti modal disetor, laba ditahan, surplus revaluasi aset, dan cadangan lainnya. Nilai ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan perusahaan, khususnya mengenai seberapa besar bagian dari perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh pemegang saham setelah dikurangi semua kewajiban kepada pihak ketiga. Lalu poin pembahasan selanjutnya yaitu teori terkait dividen dan nilai saham. Di sini ada 4 teori. Yang pertama, teori irrelevansi dividen yang dikemukakan oleh Modigliani Miller. Kebijakan dividen tidak memengaruhi nilai perusahaan dalam pasar yang sempurna. Menurut pandangan ini, nilai suatu perusahaan sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan peluang investasi masa depan, bukan oleh cara laba tersebut dibagikan atau dividen atau ditahan. Artinya, investor tidak akan mempermasalahkan apakah mereka menerima dividen sekarang atau capital gain di masa depan, selama total pengembalian yang diperoleh tetap sama. Teori yang kedua yaitu teori relevansi dividen atau yang biasa disebut Bird
in the Hand yang dikemukakan oleh Gordon, yaitu investor lebih menyukai dividen sekarang dibandingkan potensi yield di masa depan. Karena dividen saat ini dianggap lebih pasti dan memiliki resiko yang lebih rendah. Istilah bird in the hand mengacu pada pepatah lama, seekor burung di tangan lebih baik daripada dua burung di semak. Dalam konteks ini, dividen yang diterima saat ini dianggap lebih bernilai dibandingkan capital gain yang belum pasti terjadi. Teori yang selanjutnya yaitu signaling teori, di mana dividen digunakan oleh manajemen sebagai sinyal kepada pasar tentang kesehatan keuangan perusahaan. Teori sinyal menyatakan bahwa keputusan untuk membayar dividen, terutama menaikkan atau menurunkan dividen, memberikan sinyal kepada investor mengenai prospek masa depan perusahaan. Teori yang terakhir yaitu agency cost theory. Pembayaran dividen dapat mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham karena mengurangi dana bebas yang dikelola oleh manajemen. Dalam perusahaan yang dimiliki publik, manajer seringkali memiliki informasi dan kekuasaan lebih besar dibandingkan pemegang saham dan dapat menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi atau proyek yang kurang menguntungkan. Lalu poin pembahasan selanjutnya itu contoh kasus. Di sini kasus yang pertama yaitu PT XYZ memiliki laba bersih sebesar 1 miliar dan jumlah saham beredar sebanyak 1 juta lembar. Perusahaan memutuskan untuk membagikan 60% dari laba bersih sebagai dividen. Pertanyaannya yang A, hitunglah dividen per saham. Yang B, jika harga saham sebelum pembagian dividen adalah Rp5.000, berapakah harga saham setelah dividen? Jawabannya untuk yang A, dividen per saham yaitu Rp600 dari hasil pembagian 600 juta dibagi 1 juta. Jawaban yang B, jika harga saham pembagian adalah 5.000, berapa harga saham setelah dividen? Harga saham setelah dividen yaitu Rp5.000 dikurangi 600 sama dengan Rp4.400. Harga saham turun kalau nilai perusahaan secara keseluruhan menurun akibat pengeluaran dividen tunai. Fenomena turunnya harga saham sebesar nilai dividen ini adalah wajar dan dikenal sebagai penyesuaian ex-dividen. Investor baru yang membeli saham setelah tanggal ex-dividen tidak lagi berhak atas dividen tersebut, sehingga harga saham disesuaikan turun sebesar nilai dividen. Contoh kasus yang kedua yaitu PT Alfa memiliki laba bersih senilai Rp2.500.000.000 dan 2 juta lembar saham. Perusahaan mempertimbangkan dua kebijakan alternatif. Yang pertama, 100% dividen tunai. Alternatif kebijakan yang kedua, 50% dividen, sisanya reinvestasi. Return on investment-nya 12% dan cost of equity-nya 10%. Pertanyaannya, yang A, hitung dividen per saham untuk masing-masing opsi. Yang B, mana kebijakan yang lebih menguntungkan bagi pemegang saham? Jawabannya yang A, yaitu kalau alternatif kebijakan satu, dividen per sahamnya yaitu Rp1.250. Kalau alternatif kebijakan yang dua, dividen per sahamnya yaitu Rp625. Lalu mana kebijakan yang lebih menguntungkan? Nah, meskipun alternatif satu memberikan dividen lebih besar, alternatif dua lebih menguntungkan karena dana reinvestasi menghasilkan return on investment-nya 12% yang melebihi cost of equity-nya 10%. Ini bisa meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang. Nah, berdasarkan teori relevansi dividen atau Gordon and Bird in the Hand, investor akan cenderung lebih menyukai dividen langsung karena dianggap lebih pasti daripada capital gain di masa depan. Nah, tapi kalau dari perspektif teori pertumbuhan dan ROI, maka akan memilih alternatif 2. Karena proyek menghasilkan return 12% yang lebih tinggi daripada cost of equity 10%. Maka alternatif 2 lebih disukai dalam jangka panjang meskipun memberikan dividen lebih kecil. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih.